Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan dalam bidang yang sedang ditekuni. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Kemudian silakan tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun, serta pertanyaan, dan nanti akan saya jawab melalui komentar pertanyaan, melalui kolom dalam komentar bila diperlukan melalui video. Dan kita sama-sama sedang belajar untuk pengembangan dan kebermanfaatan bagi sesama. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya tentang hipnoterapi untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Dan sudah dibahas tentang bagaimana hipnoterapi bekerja untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas pada video sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang manfaat hipnoterapi untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Hipnoterapi dapat memberikan berbagai manfaat, banyak manfaat dalam meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Saya akan menyampaikan beberapa manfaat hipnoterapi untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Karena pasti banyak sekali, jadi saya menyampaikan beberapa yang saya pahami. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kualitas konsentrasi. Manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi. Hipnoterapi dapat membantu mengatasi gangguan konsentrasi seperti contohnya pikiran yang melayang, pikiran perasaan yang gelisah atau yang sering galau, sehingga kita dapat menjadi lebih fokus, dapat memfokuskan pikiran kita dengan lebih baik pada tugas yang sedang dihadapi. Dengan kualitas konsentrasi yang meningkat, kita dapat bekerja lebih efektif dan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Bagi yang bekerja menyelesaikan tugas pekerjaan, bagi yang sedang sekolah bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik. Itu salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kualitas konsentrasi. Kemudian manfaat hipnoterapi selanjutnya adalah mengurangi stres dan kecemasan. Karena stres dan kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi kita dan tentunya mengurangi produktivitas kita. Hipnoterapi dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Melalui apa? Melalui teknik relaksasi, bisa banyak teknik.
dan kemudian pengelolaan stres melalui hipnoterapi ini. Sehingga kita dapat bekerja, bagi yang sudah bekerja, kita dapat bersekolah dengan lebih tenang dan fokus. Dapat bekerja dengan lebih tenang dan lebih fokus. Kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dan kemandirian. Meningkatkan motivasi dan kemandirian. Hipnoterapi dapat membantu meningkatkan motivasi kita dalam mencapai tujuan kita. Dengan motivasi yang tinggi, kita akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan fokus pada tugas-tugas kita. Ketika kita sudah fokus, maka produktivitas kita dapat meningkat. Manfaat selanjutnya adalah mengatasi kebiasaan buruk. Hipnoterapi dapat membantu mengatasi kebiasaan buruk yang mengganggu konsentrasi kita, dan produktivitas kita. Kebiasaan buruk yang terkait dengan konsentrasi dan produktivitas itu contohnya apa? Penggunaan media sosial yang berlebihan. Terus yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas kita, contoh yang lain apa? Menghindari tugas yang sulit. Jadi, saya nggak bisa kalau yang itu. Kalau saya suruh itu saya nggak bisa. Serba bilang sulit dan sebagainya. Lebih memilih untuk menghindari untuk mengerjakannya. Itu adalah kebiasaan buruk. Atau terlalu banyak tugas, atau bisa dinamakan multitasking. Dalam sesi hipnoterapi, seorang hipnoterapis dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan buruk tersebut melalui sugesti atau teknik hipnoterapi yang tepat, sehingga kita dapat menggantinya dengan perilaku yang lebih produktif. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengatasi trauma atau pengalaman negatif. Trauma atau pengalaman negatif yang belum teratasi dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas kita. Hipnoterapi regresi, yaitu hipnoterapi yang menggunakan teknik untuk mengakses ingatan masa lalu. Jadi gunakan teknik hipnoterapi regresi untuk mengakses ingatan masa lalu dan dapat membantu klien mengatasi trauma atau pengalaman negatif yang masih berpengaruh dalam kehidupan klien pada saat itu. Dengan mengatasi trauma atau pengalaman negatif, kita dapat merasa lebih ringan dan fokus pada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan pengaturan waktu dan perencanaan. Pengaturan waktu yang buruk dan kurang perencanaan yang baik dapat mengurangi produktivitas kita. Tentu, dalam sesi hipnoterapi, hipnoterapis dapat membantu kita untuk mengembangkan kebiasaan pengaturan waktu yang baik, serta meningkatkan
kemampuan perencanaan kita. Dengan pengaturan waktu yang baik dan perencanaan yang terstruktur, kita dapat mengelola waktu kita dengan lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kita. Kemudian manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Hipnoterapi juga dapat membantu meningkatkan kreativitas kita. Memang untuk bekerja atau untuk sekolah, menyelesaikan tugas, itu butuh kreativitas, jadi meningkatkan kreativitas kita. Hipnoterapi juga dapat membantu meningkatkan kreativitas kita, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Dalam sesi hipnoterapi, hipnoterapis dapat menggunakan sugesti atau teknik hipnoterapi lainnya, tentunya untuk membuka pikiran bawah sadar dan meningkatkan kemampuan kreativitas. Dengan kreativitas yang meningkat, kita dapat menemukan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun, serta komentar pertanyaan, dan akan saya jawab melalui komentar dan bila diperlukan melalui video berikutnya. Kita sama-sama sedang belajar untuk lebih baik lagi, belajar untuk bermanfaat bagi sesama. Salam sehat, sejahtera, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.